narasumber kita yaitu Ustadz Dimas Anafatli yang merupakan pengasuh Lembaga Tahfidz Quran Al-Madani. Langsung saja ya kepada Ustadz Dimas Anafatli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Masuk Michael. Pak Dimas. Jelas ya? Jelas. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Serta nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat dalam masa pandemi ini atas izinnya lah. Ya, kita diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, serta diberikan kesempatan untuk thalabul ilmu. Ya, untuk sama-sama kita berada dalam majelis yang dimana insya Allah mudah-mudahan dalam majelis ini sampai kita selesai nanti tanpa terkecuali insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat. Yang kami hormati seluruh panitia dalam agenda training of trainer dan sosialisasi pembekalan mentor UMEI, ya, UNES, dan juga para panitia rahimakumullah serta para peserta yang semoga insya Allah ya keberkahan akan menghampiri kita semua. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, tema kita sangat menarik ya dan sangat luar biasa. Yang diamanahkan ke saya adalah tentang furu ya atau tentang perbedaan ya. Bagaimana perbedaan ini tidak lain tidak bukan pasti akan menghampiri di dalam kehidupan kita ya, terutama terlebih dalam kehidupan beragama ya. Karena jelas di dalam Islam bagaimana senantiasa kita anjurkan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah dengan ikatan akidah, ya. Ada juga ukhuwah basyariah, ya, ukhuwah dalam ruang lingkup Kebhinneka Tunggal Ikaan atau ruang lingkup yang lebih besar dalam satu negara, dan juga adalah ukhuwah insaniyah, adalah ukhuwah sesama manusia. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dan bukan hanya di Indonesia saja. Maka di dalam ukhuwah ini, Islamiyah, Basyariah, Insaniyah, pasti terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Maka kalau kita perkecil, ya ruang lingkupnya kita lebih intensifkan atau spesifikan, bahwa kita pasti di dalam ukhuwah Islamiyah pun, di dalam ruang lingkup, ya kita sebagai umat Islam pun terdapat apa? Terdapat perbedaan. Ya, pasti ya terdapat yang namanya perbedaan, baik yang sifatnya perbedaan secara zohir maupun secara batin. Maka jelas sekali ya, yang menjadi benang merah dalam menghadapi perbedaan adalah akhlak. Ya, maka dengan akhlak yang baik, pasti perbedaan itu bukan menjadi sebuah persoalan
yang mana persoalan menyebabkan keretakan dalam ukhuwah tersebut. Maka akhlak ini jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka akhlak sebaik-baiknya akhlak, ya, bagaimana bisa dapat tercermin sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini semua peserta training of trainer dibekali atau diharapkan memiliki akhlak yang sesuai dengan akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena semua yang hadir dalam training of trainer ini menjadi orang yang sudah ditandai ya sebagai figur bagi sahabat-sahabatnya yang lain. Sudah ditandai sebagai contoh bagi sahabat-sahabat yang lain di kampus. Sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi teman-teman yang kita bina. Akan menjadi contoh bagi mad'u atau bagi santri bahasanya ya, santri kita. Maka di sini akhlak yang mendominasi adalah akhlakul karimah. Akhlak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ya kita memasuki ya dalam bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini menandai kebesaran Allah tentang diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ya hamba Allah yang dimuliakan sehingga Allah angkat. Maka dengan dimuliakan ini pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ada sesuatu yang bisa kita jadikan uswatun hasanah. Maka jelas di dalam syair Arab ya dikatakan basyarun lakal basyari. Adalah Rasulullah itu manusia, tapi manusia yang luar biasa. Manusia bukan seperti manusia kebanyakan. Maka akhlak ini ya menjadi dasar ya yang harus kita miliki ya. Menjadi pondasi yang harus kita miliki untuk mensikapi yang namanya perbedaan. Ya, saya ulangi. Akhlak ya untuk mensikapi yang namanya perbedaan. Sehingga pada saat kita ya saya atau antum semua memiliki akhlak yang baik, memiliki cara atau strategi untuk mensikapi perbedaan. Untuk mensikapi yang sifatnya pasti ya di dalam kehidupan kita beribadah ya, contohlah sekeliling kita ada Nahdlatul Ulama ya, ada Muhammadiyah ya, dan yang hal lainnya, dan mana di dalam sebuah organisasi besar ya, dalam NU contoh dan Muhammadiyah ya, ini pasti memiliki perbedaan ya, maka perbedaan itu adalah fitrah ya, perbedaan itu adalah rahmat. Lalu dengan akhlak yang seperti apakah? Kan begitu. Maka dengan akhlak yang baik mensikapi perbedaan bukan dengan menyalahkan, bukan dengan mengharamkan, bukan dengan meneraka-nerakakan. Tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang tetap yang menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah tadi. Langkah-langkah yang menguatkan persatuan dan kesatuan yang sifatnya secara umum. Iwa fila rahimakumullah ya, balik lagi tadi ke akhlak. Jelas yang namanya perbedaan dalam Quran surah Al-Furqan ya bisa dilihat ya antum semua. Ayat 31 ya. Di sana disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina wa kafa birabbika hadiyan wa nasiran. Adalah yang artinya dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk ya. Bahwa perbedaan itu pasti ada ya. Dari masa nabi-nabi ya atau dari kaum-kaum sebelum kita pun pasti ada, dan setiap nabi pasti ada musuhnya, musuh yang sifatnya adalah orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang tidak meyakini ya dan menjalankan syariat, terlebih juga dari orang-orang di dalam muslim itu sendiri ya. Maka jelas kalau secara umum ya, apabila kita ambil ya salah satu bapak pendiri bangsa adalah Bapak Presiden Soekarno ya, menyampaikan bahwa kita berjuang ya melawan penjajah ya. Berat kita berjuang melawan penjajah, dan beratnya ya
adalah generasi setelah kami adalah berat melawan bangsa sendiri. Maksudnya apa? Ujiannya ya dari internal. Ujiannya ya dari dalam. Dan itu akan menjadi salah satu PR bagi peserta training of trainer saat ini. Maka ya rahimakumullah, jelas para ulama yang menggariskan cara menghadapi perbedaan. Ya, para ulama menggariskan cara menghadapi perbedaan melalui fikih ikhtilaf. Ya, kalau panjenengan cari ada fikih ikhtilaf, adalah bagaimana fikih perbedaan. Ya, fikih perbedaan. Dan konsep ya fikih ikhtilaf ini juga mungkin panjenengan nanti bisa searching atau ambil ilmu-ilmunya dari Sekjen Asosiasi Ulama Islam. Ya, beliau ya Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, di situ banyak ya, ternyata konsep-konsep fikih ikhtilaf ini mendasari bagaimana mensikapi ya, di luar dari yang bukan dari yang istilahnya kita ada ikhtilaf ya, kita ada perbedaan di antara ibadah ya satu fikrah dengan satu fikrah yang lain. Bahwa bagaimana yang sifatnya batil ya tetap batil. Misalnya bagaimana menjalankan yang haram, itu jelas haram. Tapi di sini ya ikhtilafnya adalah misalnya contoh yang sifatnya kecil, menggunakan tasbih dan tidak tasbih, ya, menggunakan kunut dan tidak kunut, ya, menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina dan tidak sayyidina, dan contoh-contoh yang kita rasakan di masyarakat. Ternyata dasarnya ini adalah fitrah, ya, dan jelas ya ada sesuatu hal yang memang harus kita selesaikan ya daripada mempermasalahkan yang namanya ikhtilaf ini. Rahimakumullah, maka kalau diambil garis besarnya melalui faktor-faktor tadi ternyata ada penyebabnya. Kenapa ada perbedaan? Ya. Dan apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Kalau dilihat dari segi faktor akhlak, ya menurut beliau Dr. Yusuf Qaradawi, ternyata kalau dari faktor akhlak, kenapa perbedaan itu menjadi besar? Ya, perbedaan itu menjadi kisruh dan perbedaan itu menjadi meretakkan hubungan yang baik menjadi tidak baik. Karena apa? Satu, kalau dari faktor akhlak, penyebabnya adalah ya, gemar membangga-banggakan diri dan kagum terhadap pendapatnya sendiri. Ya, bahasanya ya waktu sewu ya pada saat saya mempelajari ya namanya Fathul Qorib ya, itu adalah kitab fikih yang dimana di dalam situ kita banyak belajar tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu menggambarkan dengan, kan kita ada 4 mazhab ya. Ada Imam Syafi'i ya, Imam Hambali ya, Imam Maliki sama Imam Hanafi. Maka pasti di dalam 4 mazhab ini pun ada perbedaan. Tetapi dari 4 ini dengan perbedaan itu bukan menjadi malah tercerai-berai, betul ya, sepakat ya. Bukan malah menjadi akhirnya saling salah menyalahkan, malah saling berguru, betul ya? Saling berguru dan saling apa? Saling menguatkan di dalam pendapatnya, di dalam apa yang disampaikannya dalam ya syariat ya atau aplikasi dalam yang dilakukan oleh umat Islam. Maka orang yang gemar membangga-banggakan diri dan kagum terhadap pendapatnya sendiri itu termasuk bagian dari faktor akhlaknya yang tidak baik. Disitulah yang menyebabkan perbedaan itu akan menjadi meruncing. Apalagi terlebih kalau berbicara pribadi, kita berbicara golongan. Ada orang-orang yang asobiyah. Apa itu asobiyah? Orang yang gemar menggambanggakan golongannya. Ya, sehingga apa? Dia menyalahkan golongan orang lain, mengkafirkan yang lain, menyalahkan yang lain. Sedangkan dalam Quran dijelaskan, ya, janganlah engkau mengolok-olokkan ya kaum lain. Bisa jadi kaummu lebih buruk atau tidak baik ya, atau bisa jadi kaum lain itu lebih baik daripada dirimu atau golongan, ataupun sebaliknya. Maka kita tidak boleh dalam masuk hal-hal yang sifatnya mengolok-olok, menjelek-jelekan, menyalahkan dan hal sebagainya sebelum kita belajar dan memahami tentang dasar-dasar kenapa dia melakukan hal ini. Maka yang pertama menjadikan faktor akhlak. Yang kedua senangnya suudzon. Ya, senangnya berburuk sangka. Ya.
ini yang harus dihindari dari perbedaan dengan kurangnya akhlak di dalam seseorang atau personal. Maka dia mudah buruk sangka dan menuduh orang tanpa bukti. Ya, ini orang-orang yang harus ya diberikan pencerahan, diberikan pemahaman tentang perbedaan yang ada di dalam menjalankan syariat, ya, menjalankan bagaimana ibadah, ya, bagaimana pemahaman yang jelas masih bersandar pada berpedoman pada Quran dan Sunnah. Maka orang yang buruk sangka nih hati-hati, ya, dan senantiasa menuduh ya orang lain tanpa bukti yang konkret, tanpa bukti yang jelas. Lalu iwafila berikutnya apa? Egoisme dan mengikuti hawa nafsu. Jadi pada saat dia udah tahu salah, ya mungkin udah tahu bahwa orang yang diajak mengikuti pendapatnya memiliki dasar juga, memiliki dalil juga, dan dalil itu pun kuat, ya, dan dalil itu pun bisa dilaksanakan ya dalam koridor syariat, dia tidak mau, tetap kekeh, ya, tetap menyalahkan, ya, tetap memojokkan. Maka ini termasuk dalam kategori akhlak yang buruk. Sedangkan dia senangnya membanggakan dirinya tadi, dan egoisme. Egoisme itu apa? Tidak mau kalah. Hanya dirinya saja yang harus ya diambil pendapatnya dan diambil ya jalannya untuk untuk orang banyak yang ada di sekelilingnya. Lalu berikutnya apa? Nah, ini yang berikutnya yang keempat adalah fanatik terhadap pendapat tertentu atau mazhab atau golongan. Ini saya katakan tadi asobiyah. Fanatiknya luar biasa berlebih-lebihan, sehingga tidak mau membuka mata bahwa di sisi lain pun ada pendapat yang lain. Ya, di sisi lain pun ada pendapat yang lain dan bisa dilakukan dalam koridor aplikasi dalam ibadah. Ya, karena juga bagaimana ulama menyatakan yang mubah pun bila itu baik, ya, itu akan mendapatkan pahala. Yang mubah pun, yang tidak ada misalnya di dalam sunnah, ya, yang misalnya kita senantiasa bila berpenampilan baik, ya, penampilan tidak mencolok, ya, dan itu sifatnya adalah mubah, yang tidak ada diajarkan Rasulullah, tapi kita baik, tapi kita rapi, niatnya lillah, itu pun berpahala. Tapi di sisi lain ada yang memiliki pemahaman, ya harus sunnah, harus Quran, kalau tidak ada adalah bid'ah, karena yang seperti itu adalah membuat-buat ya peraturan seperti ini, dan dalilnya jelas ya, bid'atun dolalah dan seterusnya, itu biasa dibacakan pada saat khutbah Jumat, itu dalil itu terus ya bila pemahamannya seperti mereka. Maka ini harus menjadi perhatian, fanatik terhadap orang tertentu. Maka dalam konteks di sini ikhwafillah, ikhwan wa akhwat fillah, pada saat belajar jangan menutup diri untuk apa? Jangan menutup diri untuk belajar juga hal yang lain. Karena orang yang berilmu ya ada tiga. Pertama, pada saat dia belajar merasa sombong, ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua yang harus diperhatikan pada saat belajar menuntut ilmu dia merasa cukup. Yang ketiga adalah pada saat belajar dia merasa kurang dan ingin terus belajar. Maka orang yang ingin terus belajar ini Masya Allah sangat luar biasa. Sehingga apa? Orang yang ilmunya banyak mudah menerima pendapat orang lain. Orang yang sesungguhnya ilmunya luar biasa mudah legowo terhadap perbedaan. Ya, biasanya ilmunya sedikit itu mudah menyalahkan. Ya, mudah untuk melihat bahwa orang lain yang bukan pendapatnya adalah salah. Ya, maka di sini butuh ya ilmu dan pendewasaan untuk mensikapi perbedaan. Lalu adapun faktor akhlak, fanatik terhadap negeri, daerah, ya, partai, jamaah atau pemimpin. Maksudnya apa? Pada saat kita memiliki golongan, ya, memiliki konteks ya kelompok, ya, maka orang yang sudah memiliki faktor akhlak itu terlalu berlebihan dalam asobiyah, bisa jadi dalam kelompoknya itu ada kesalahan, akhirnya tidak mau untuk mengungkapkan, ya, menyampaikan, ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang hak yang harus kita sampaikan, itu adalah hak, ya. Qadarallahnya nanti hasilnya seperti apa itu bagian dari ikhtiar kita.
Tapi minimal kalau sudah sampai berlebihan, ya, sampai mencintai golongan yang berlebihan, ini menjadi catatan, ya, sehingga tidak lillah, ya, tidak lillah, karena lebih mengutamakan golongannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan lebih luas lagi, ya. Yang berikutnya, pada saat perbedaan itu terjadi ada faktor intelektual atau pemikiran, ya. Apa yang terjadi? Ini contoh masalah ilmiah, ya, menyangkut cabang syariat dan berapa masalah akidah yang tidak menyentuh hal-hal prinsip yang sudah pasti. Yang tadi yang saya sampaikan di awal, perbedaan masalah ibadah-ibadah hasanah, ya, ibadah-ibadah sunnah. Yang ini harus kita harus kita bisa menghargai, ya. Kalau bahasa Kiai Haji Jainuddin MZ, kalau kita suka tahu, ya jangan repot dong sama orang yang suka tempe. Ataupun sebaliknya, kalau kita suka tempe, jangan repot dong sama orang yang suka tahu. Biarin aja mereka melaksanakan, selama itu masih bagian dari hal yang terdapat dalam Quran dan Sunnah atau pendapat para ulama. Ya, di luar dari berkaitan dengan masalah akidah, yaitu tidak ada toleransi dan tidak ada tidak ada keringanan, ya, karena masalah akidah jelas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu berikutnya masalah alamiah, ini dari intelektual, ya, adalah perbedaan tentang yang bersifat penilaian terhadap ilmu pengetahuan atau penilaian terhadap sebagai peristiwa sejarah. Ya, ini contoh yang lebih luas lagi. Maka ternyata tidak bukan pasti, ya, ada yang namanya perbedaan atau masalah furu, ya, dari perbedaan tadi, ya, terkait masalah cabang-cabang dari perbedaan tersebut. Maka iwafillah rahimakumullah, nah, kalau kita belajar atau membuka buku tentang bagaimana apa yang disampaikan Yusuf Qaradawi, apa dan bagaimana kewajiban kita, jelas, ya, kewajiban kita adalah bagaimana senantiasa, ya, untuk menghindari dari perpecahan dan menimbulkan perbuatan dosa. Ini terhadap semua, ya, masuk umat muslim, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu persatuan, ini bagaimana kewajiban kita untuk senantiasa menghindari dari perpecahan dan dosa. Apa yang kita lakukan? Satu, jelas persatuan adalah satu kewajiban dalam Islam. Ya, dalam Quran surah Al-Imran, ya, ayat 100 sampai 107. Bagaimana di dalamnya yang mengandung ajakan serius, ya, ajakan yang luar biasa, ya, kepada kita sebagai hamba Allah tentang persatuan dan persatuan, pandangan hidup dan kesatuan barisan muslim di atas landasan Islam. Ya, maka memang kita harus kalau bahasa Ambonnya apa? Kita ini bersaudara, gitu, ya. Ini kita bersaudara, terlebih, ya, tadi ukhuwah Islamiyah bersaudara atas dasar akidah, ya, atas dasar bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijunjung tinggi. Lalu kenapa itu bisa bisa dijadikan sarana untuk perpecahan? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena akan menjadi target, ya, terhadap intrik-intrik orang di luar Islam. Islam itu akhirnya apa? Ya, dipecah, ya, dibuat untuk bagaimana golongan-golongan, ya, dibuat pemahaman-pemahaman, ya, dibuat saling menyalahkan, ya. Akhirnya apa? Bahasanya ada Islam KTP, senang dikasih uang, tapi dia menjual ayat untuk merendahkan umat yang lain atau golongan lain. Itu terjadi apalagi di masa sekarang. Di masa Rasulullah saja ada, terlebih di masa sekarang yang ujung-ujungnya duit. Adalah dunia, ujung-ujungnya dunia, jabatan, ya, harta. Akhirnya apa? Menjadi intrik, ya, kesenangan, ya. Misalnya di sini sudah jelas, misalnya Mbak Tri Astuti, ya, di dalam majelis, ya, di dalam suro, ya, di dalam rapat sudah diputuskan, misalnya ada beberapa keputusan. Lalu karena
belum memahami tentang bagaimana adab syuro, adab rapat, ya, adab musyawarah, akhirnya di luar, ya, dengan ketidaksukaan Mbak Tri Astuti, akhirnya membuat nama ketuanya, contoh ya Mas Muhammad Juandara Mubarok, dibuat namanya itu tidak baik dengan kata-kata yang tidak baik, menganggap bahwa keputusannya ketua panitia itu tidak pas. Padahal adab pada saat musyawarah itu ya di dalam musyawarah itulah mau sambil maaf berdebat, mau sambil tidak sepakat, mau sambil mungkin mengungkapkan satu sama lain dalil-dalilnya atau hujah-hujahnya, nggak masalah. Tapi setelah ketuk palu disepakati oleh seluruh yang hadir musyawarah, itu sudah menjadi hal sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, disinilah ya intrik-intrik dari orang-orang yang tidak suka dengan rukunnya umat Islam, ya, eratnya hubungan umat Islam, ya akhirnya dicari peluang-peluang untuk apa? Untuk perpecahan, ya, untuk akhirnya menjelek-jelekan, dan itu akan diekspos dan akan menjadi kalau di sosmed itu akan viral, ya, dan tidak lain tidak bukan kalau berita umat Islam berantem, umat Islam debat, ya, walaupun dia backgroundnya apapun, ya akan berbulan-bulan nggak hilang beritanya, ya, terlebih apalagi umat Islam yang korupsi. Maka disinilah harus kita lakukan pendewasaan dan pemikiran berdasarkan Allah dan menguatkan akhlak sehingga bisa mensikapi perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu iwafil rahimakumullah, persatuan adalah satu kewajiban dalam Islam, ya. Tadi dalam Quran surah Al Imran ayat 100 sampai 107 bahwa bagaimana berpegang teguh pada tali Allah dari semua pihak merupakan asas persatuan dan kesatuan muslim. Jadi berpegang teguh atas tali Allah. Maka pada saat ada perbedaan, pada saat ada yang namanya mungkin silih pendapat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kembali kepada ego, bukan kembali kepada emosional sesaat, tapi kembalilah semuanya keputusan maslahat tidak, baik tidak. Ini menurut Allah. Ya. Bagaimana ini menjadi catatan, ya, kepada kita bahwa setiap segala keputusan kembalikan kepada Allah. Kita pun, ya, Mas Ikuh Iskandar pada saat mencari jodoh, pasti kan bukan karena ingin pribadinya. Ini saya ngomongin jodoh karena rata-rata mungkin belum nikah semua, ya, supaya semangat, ya, untuk untuk segera menggenapkan setengah din. Amin Allahumma amin. Jadi pada saat kita memiliki, ya, keinginan untuk menggenapkan setengah din, dipastikan apa yang kita lakukan adalah kembali kepada Allah dengan istikharah, dengan dengan meminta pertimbangan Allah. Karena kalau sudah, ya, kita mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah, ya, pasti menurut kita pun baik, ya, bukan karena emosi, bukan karena ego, bukan karena yang lain, ya. Maka adalah tugas kita berikutnya bagaimana menjaga persatuan, kesatuan, ya, dan bagaimana menjauhkan dari perbedaan dan perpecahan adalah dosa. Maka di sini yang menjadi catatan adalah bagaimana kita harus memperkuat, ya, memperkuat barisan, ya, memperkuat, ya, dengan dasar, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, dan kita harus senantiasa memprotek, ya, senantiasa kita membentengi, ya, pertahanan diri kita daripada godaan atau ujian yang berkaitan dengan perbedaan. Karena di sini akan timbul rasa nafsu dan ego dari diri kita masing-masing. Lalu wa fila rahimakumullah, maka di sini jelas perbedaan adalah fitrah, ya, perbedaan, ya, adalah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. Sepakat, ya? Sepakat tidak? Kalau semua tidak akan mungkin, ya, saya katakan tidak akan mungkin semua pemahaman, pemikiran, ya, yang ada dalam ormas-ormas besar NU Muhammadiyah dalam ibadah bisa bersatu. Bisa tidak? Karena semuanya pasti ada perbedaan. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa harus
mensikapi dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dan kita bisa menyesuaikan. Terlebih di dalam hubungan yang luar biasa di dalam kampus, pasti itu kan jelas perbedaan di antara kita dengan sahabat kita, kita dengan jamaah ataupun orang-orang adik-adik kita yang akan kita bina, ya, itu ada perbedaan. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Jangan sampai Jangan sampai akhirnya dengan saya pun punya prinsip, ya, misalnya prinsip dalam mengucapkan selamat, ya, hari raya Natal misalnya kepada yang lain. Di situ saya punya prinsip, tapi saya katakan sebagian besar ulama pada santri-santri saya, sebagian besar ulama menyatakan bahwa itu adalah haram. Ya, dan sebagian kecil ulama mengatakan boleh. Ya, saya pilih yang sebagian besar dong, begitu. Itu kan bahasa halus. Bahasa yang memang bisa diterima oleh orang-orang yang kita ajak bicara, betul ya. Karena kita menyesuaikan. Siapa yang kita ajak bicara, ya disesuaikan volumenya, disesuaikan kadar komunikasinya, ya distandarkan bahasa seperti bahasa mereka, sehingga mereka akan paham di luar dari verbal dan non-verbal. Maka ini contoh saja, ya, di luar dari hal-hal yang lain. Lalu pada saat kami ya diamanahkan saya di beberapa masjid, ada masjid ditugasi khutbah. Saya tanya khutbahnya khutbahnya ini seperti apa? Adakah awalan untuk khutbah pada saat menerima tongkat misalnya? Terus doa dulu Bilalnya baru saya naik. Adakah langsung naik azannya sekali? Karena biasanya itu harus saya sesuaikan. Buat apa? Buat tadi menghormati di dalam di dalam aktivitas yang dilakukan sudah terbiasa di dalam aktivitas ritual bagaimana pelaksanaan sholat Jumat begitu, nggih. Pada saat itu saya sesuaikan, oh berarti azannya sekali. Oh, berarti azannya 2 kali. Saya menyesuaikan. Oh, berarti saya mengikuti. Selesai sholat Jumat ada doa enggak? Ada, Ustadz. Ya udah, saya pakai doa. Karena apa? Tadi akhlak yang kita utamakan, ya bagaimana akhlak ini akan mencerminkan ya, bagaimana kualitas ilmu yang sudah kita dapat, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada waktu kita buat diskusi kurang lebih 15 menit. Ya, insya Allah sama-sama kita akan banyak belajar. Saya juga belajar, Nun Sewu, nggih. Saya belajar dan kita akan banyak sharing di sini, ya. Saya kembalikan lagi kepada MC, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Dimas Anafadli yang tadi telah menyampaikan materinya, ya. Sekarang bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan dengan tadi yang sesuai peraturan, ya, menggunakan fitur raise hand, atau mungkin langsung open mic juga boleh. Oke, dari teman-teman saya persilahkan untuk bertanya. Oh, maaf ya, ini saya masih pakai nomor absen kampus nih namanya, ya. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Saya gini masih kuliah juga nih ceritanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Insya Allah semoga saya bisa jawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Rahayu. Di sini saya ingin bertanya mengenai furuk atau perbedaan tadi, ya. Itu sangat menarik. Mungkin dari sekitar kita perihal contoh termudah itu seperti perbedaan antara NU dan Muhammadiyah itu tidak kasat mata, ya. Nah, untuk perihal mengenai orang yang Islam KTP, nah itu tuh kayaknya sulit sekali untuk diindikasi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut tuh seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab, ya, insya Allah. Tadi dari Ukhti Dwi Rahayu, ya.
Baik. Iya. Nah, ini pertanyaannya perbedaannya kalau NU Muhammadiyah bisa jadi kasat mata ya terlihat antara aktivitas dalam kesehariannya. Tapi piye Islam yang KTP. Wah, ini perbedaannya malah cukup jelas banget Ukhti Dwi. Perbedaannya apa? Ya, secara garis besar nih satu, bahwa orang yang Islam KTP pasti secara aplikasi dalam kehidupannya dia tidak takut dengan Allah dan tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Ustadz, dia jalanin kok, lihat konsistennya dia. Ya, lihat konsistennya dia. Selama istiqomahnya dia selama apa-apa, selama ada di depan orang saja, apakah hanya banyak orang saja, atau pas sepi, atau pas sendirian dia tidak menjalankan. Nah, itu. Satu. Ya. Kedua apa? Kedua, bisa jadi dia ya melihat peluang, ya, kesempatan-kesempatan ada udang di balik batu. Ya, di dalam apa yang dia lakukan. Karena dia punya on mission. Dia punya misi tertentu, bukan hanya yang sifatnya mahabbah kepada ulama, ya, mahabbah kepada orang-orang solih, tapi dia punya maksud tertentu di balik itu. Nah, maksud ini jelas pasti kepada arah yang negatif atau arah yang jauh daripada syariat. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga kita lihat ya bagaimana komunikasinya. Biasanya orang komunikasi begini jelas ya tanda-tanda orang munafik ya. Pada saat dia dipercaya, dia ingkar ya, pada saat dia berbicara ya, dia tidak sesuai bicaranya ya. Intinya di dalam tiga hal itu ada ciri-cirinya. Maka tugas kita apa dengan orang-orang Islam KTP? Ya, pertama ya jelas ya, kalaupun kita punya kekuasaan di situ, kita sebagai ketua halaqah atau ketua panitia atau ketua organisasi, kita punya kebijakan. Lalu gimana kebijakan kita? Mereka akan lebih melihat kita siapa. Ya, kita akan lebih didengar karena apa? Kita punya power, betul ya? Kita punya power, kita punya ruang yang lebih luas untuk menentukan kebijakan atau menasehati. Lakukanlah dengan tangan, kata Rasulullah. Maka kita sampaikan dengan kebijakan pada saat kita diberikan amanah itu. Untuk apa? Tujuannya tidak lain bukan untuk mengajak si fulan atau fulana kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Kalau belum bisa ya dengan tangan atau kekuasaan, lalu lakukan dengan apa? Dengan lebih lisan. Kita terus aja nasehatin, terus aja karena tugas kita apa? Nahnu du'at qabla kulli syai'. Semua yang ada di sini TOT termasuk saya, tugas kita tuh sebagai dai. Apa itu dai? Mengajak ya, bukan merubah. Ya, bukan memaksa, mengajak kok. Ya, lalu gimana cara ngajak kita? Bil hikmah, kata Rasulullah. Dengan hikmah, ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan hikmah. Ya, wabil khusus dengan uswah, dengan contoh. Lalu maka dengan bilisan ini kita ajak orang-orang yang belum kepada jalan Allah, ya, termasuk yang ada di sekitar kita untuk apa? Ya untuk ya istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyentuh. Walaupun apa? Butuh 100 kali, butuh 10.000 kali kita ngomong, itu bagian dari kewajiban kita sebagai dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Dia ternyata berubahnya bukan sama kita, minimal kita pada saat nanti ditanya Allah di akhirat, kita sudah punya atau kita sudah menjalankan tugas kita sebagai ya dai untuk mengajak sahabat kita, teman kita yang ada di sekitar kita untuk kembali ke jalan Allah. Ya, lalu bagaimana? Ya, jelas ya yang merubah itu adalah Allah. Yang merubah itu adalah Allah. Tugas kita adalah mengajak ya. Karena kejadian orang sebagai mentor itu emosian ya. Ustadz dia nggak mau belajar, Ustadz dia nggak mau sholat, Ustadz dia nggak mau zikir, Ustadz dia nggak amal surat nih gimana nih, Ustadz dia nggak amalannya nggak ada. Kayaknya kita yang emosi begitu. Padahal tugas kita yang mengingatkan, menyampaikan ya. Bisa jadi sampaikan fadilah-fadilahnya. Mas, kenapa belum zikir? Tahu nggak dengan berzikir apa? Allah kasih tenang hatinya loh. Allah kasih rizkinya berlimpah loh. Oh gitu ya kak. Misalnya manggilnya kakak ya. Oh gitu ya kak. Iya. Orang yang berzikir setiap hari, semakin kita ingat Allah, Allah semakin ingat kita. Tuh coba. Jadi disentuh ya hatinya dengan cara-cara yang mungkin di sini akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian yang sudah
ahli ya dalam bagaimana seni untuk menyampaikan di dalam alam. Maka ini sangat luar biasa dan sangat harus dipelajari ya gitu Mbak Dwi ya. Lalu dengan apa? Dengan hati. Ya ini selemah-lemahnya iman. Bila kita lihat ada orang yang jujur ya, dia mengatakan Islam tapi tidak menjalankan syariat, ya selemah-lemahnya kita mengingkari atau melihat apa yang dilakukannya kita tidak sukai, karena pasti yang dilakukannya itu jauh daripada perintah Allah. Kita bukan nggak suka orangnya ya, kita nggak suka apa yang dilakukan. Kalau orangnya terus kita ingatkan, tapi perilakunya yang kita tidak suka, ya sambil kita doakan. Kenapa? Ya, bagaimana yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi kita sekarang ngomong dia tidak baik, bisa jadi sebulan, 2 bulan berikutnya asbab kita istiqomah dia berubah baik. Amin Allahumma amin. Dan jangan cepat mudah menjustifikasi orang. Oke? Dan jangan mudah cepat menyimpulkan orang itu salah, orang itu nggak taat, orang itu nggak soleh, maka belum tentu yang kita omong itu nantinya bisa jadi nauzubillah akan berbalik kepada diri kita yang senantiasa menjustifikasi orang lain. Karena kita nggak akan tahu dengan saat bagaimana Allah akan menjemput, ya menugaskan malaikat maut menjemput arwah kita. Maka kita senantiasa ya selalu berdoa, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya dalam keadaan yang baik. Itu yang Badui ya. Ya Oktidus semoga bermanfaat. Satu lagi ya, satu lagi boleh. Silakan teman-teman, satu lagi yang ingin bertanya. Ya, Rivaldo mau tanya. Ya, Silakan. ya bismillahirrahmanirrahim. Kan Ustaz mau bertanya untuk masalah cabang furu ini. Khilafiyah itu kan memang udah fitrah untuk perbedaan ya. Kemudian untuk yang kemarin itu ada beberapa yang mungkin sering sekali diperbedakan di Indonesia itu, seperti kemarin itu ada masalah seperti ini Ustaz, khimar dan jilbab itu Ustaz. Itu ada perbedaan pandangan bahwa itu tuh wajib atau tidak dan sebagainya, dan itu tuh banyak juga yang mengatakan itu wajib, ada yang tidak dan sebagainya ya gitu. Kemudian ada juga permasalahan mengenai itu hari Natal juga, itu kan sering sekali, bahkan setiap tahun itu pasti ada beberapa yang bertengkar, berdebat dan sebagainya gitu Ustaz. Nah kemudian itu yang saya tanyakan itu, kita itu bagaimana ya Ustaz untuk merespon hal tersebut dan sikap kita itu harus bagaimana ya gitu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Afwan. Hina Rivaldo Kurniawan, pertanyaannya luar biasa ya. Ini membuka wawasan kita lagi ya tentang perbedaan tadi. Contoh kalau berbicara tentang syariat ya, maka kita harus siap ya untuk mengambil ya bagaimana Rasulullah ya, bagaimana para sahabat itu kan terus ya tabiin sampai istilahnya kalau kita ada wali songo ya, ada ulama kita ya, sampailah kepada Muhammadiyah, sampailah kepada Hindu, kan begitu ya. Lalu kalau berbicara tentang perbedaan jilbab ya, terus ucapan selamat, nah, disinilah ya kalau bahasanya ya bahasa MUI ya, zamannya Buya Hamka ya, bahasanya bagaimana keputusan para ulama sebenarnya sudah jelas Rivaldo ya, bagaimana mengucapkan Natal ya, bagaimana yang mengucapkan ya, contoh saja tadi ulama besar ya, sebagian besar mengatakan bahwa ucapan Natal itu haram, itu udah mutlak ya. Karena apa? Ada dasarnya, karena satu meyakini Nabi Isa ya lahir tanggal 25 Desember, padahal jelas ya tidak betul. Dua, meyakini disalib ya, padahal yang disalib itu adalah orang yang menjadi umat dari kaum Nabi Isa ya. Ketiga dan seterusnya ya, itu ada beberapa kenapa diharamkan. Lalu yang tidak diharamkan pun mengatakan ini kan tidak menggunakan akidah
Maka sebagian besar ulama jelas kenapa kalau kita mengucapkan, karena yang namanya akidah ya, namanya keyakinan itu kan bahasanya sangat tipis ya dengan ucapan. Maka akhirnya difatwakan diharamkan karena lakum dinukum waliyadin. Silahkan agamamu lakukan tapi tidak kita ganggu. Silahkan ya melakukan, tidak kita akan halang ya. Maka sikap kita gimana? Satu, kalau saya tetap Hina Rivaldo, saya tetap punya prinsip. Ya, tetap saya sampaikan prinsip saya di majelis-majelis, walaupun Ibu mohon maaf ya, saya sampaikan sebentar lagi akan Natal. Prinsip saya sampaikan Mas Rivaldo. Prinsip saya tidak mengucapkan ya, tapi saya pun ya tidak menganjurkan untuk mengucapkan selamat. Ya, kenapa begini-begini? Tapi dikembalikan lagi lah kepada Bapak Ibu masing-masing. Tapi kita sudah punya sikap dengan landasan yang kuat. Di luar dari ada yang mengatakan, ada ulama yang membolehkan. Itu kan sebagian kecil. Maka kita tinggal pilih yang sebagian besar atau sebagian kecil. Nah, lalu kenapa menjadi rame? Nah, itulah yang diambil sebuah peluang bagi orang-orang yang akan mengkisruhkan. Ya kan tadi disampaikan ya, ada intrik-intrik. Ya, apa? Dalam Quran surah Al-Baqarah dibuka 120 ya. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tabi'a millatahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sebelum kamu kita nih umat Islam mengikuti milah. Milah itu keyakinan mereka, milah itu agama mereka. Ya, karena ini internal ya saya sampaikan ya seperti itu. Jadi tidak akan senang nih yang bicara Al-Quran, bukan saya. Sehingga apa? Berbagai macam cara untuk mengkisruhkan kita. Kita sibuk memikirkan ucapan Natal haram. Udah jelas haram. Udah mungkin ada yang menjalani. Akhirnya lupa. Ya, di ujung sana ada umat Islam yang tidak bisa bangun masjid. Kita lupa di sana ada umat Islam yang dipaksa menggunakan ritual agama mereka. Akhirnya kita melupakan kewajiban-kewajiban yang lebih urgent begitu Mas Rivaldo. Sehingga kita lupa masalah bagaimana ekonomi umat, ya, bagaimana masalah perkembangan pendidikan Islam. Kita terbuai dengan berdebat lagi. Padahal udah kalau yang mau jalanin ya silahkan. Yang tidak jalanin ada pendapat ulama. Akhirnya disibukkan dengan itu, Islam inilah saat ini semakin tertinggal, semakin jauh. Ya. Dan di sini tugas kita, Rivaldo dan sahabat yang lain, pada saat kita melihat perbedaan, ya di situ kita muncul kedewasaan untuk mensikapinya, ya mensikapi dalam bagaimana mengaplikasikan di dalam ucapan kita, perilaku kita, ya sikap kita kepada orang yang berbeda, ya termasuk keyakinan, ya keyakinan kita. Pada saat kita melihat ada orang non Muslim, bukan berarti ya kita membenci orangnya, tapi memang keyakinannya yang kita ingkari bahwa kenapa? Disitulah Islam itu sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi bukan berarti kita membenci orang yang akhirnya kita tidak akur sama tetangga non-Muslim. Kita tidak hadir dalam undangan dia, mungkin sirkuler RT dan sebagainya. Ini salah. Ya. Maka yang harus kita sikapi tetap kita punya pendapat, boleh. Tapi kita harus punya hujah. Ya, harus punya dalil. Harus punya pendapat-pendapat yang kuat. Dan kalau kita insya Allah ya diberikan kesempatan ya kita boleh ya. Kenapa saya di sini ada di tempat kerja saya ini, kalau Mas Rivaldo lihat saya ada kitab Mbah Soleh Darat ya. Ini saya kasih tahu. Ini kita tahu jadinya. Kita ada kitab Mbah Soleh Darat ya, kita belajar ya kitab ya kuning ya Abu Suja ya. Akhirnya apa? Kita terbuka gitu untuk apa? Untuk melihat bahwa ini Masya Allah gitu. Dalam hal-hal yang lain pun ya, bagaimana yang kita tidak ketahui setelah kita belajar fikih ya dengan berbagai macam pendapat ya, dengan berbagai macam bagaimana dalam kitab tersebut kita akan semakin Masya Allah ya. Ini luar biasa ya tentang apa? Tentang haji ya, tentang sholat, tentang wudhu ya, tentang
puasa, ya tentang, masya Allah gitu. Ternyata ini baru satu kitab, ya belum lagi kitab-kitab yang lain. Ini kitab gundul, ya kitab kuning. Ya. Maka ya pentinglah bagi kita untuk membuka wawasan yang tidak terkotak, dan kalau sudah terkotak kita tidak mau belajar. Dulu ini pengalaman saya ada seperti itu, senang mengkotakkan. Akhirnya saya mudah menyalahkan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah berikan hidayah saya mau membuka diri. Oh, ternyata apa? Jujur. Kemarin saya bicara sama guru saya. Beliau lulusan Yaman. Ustadz, jujur semakin saya belajar sekarang, ada perasaan sedih, ada perasaan malu, ada perasaan bahagia. Kenapa, Ustadz Dimas? Karena sedihnya kenapa? Kenapa Ustadz ya? Saya dalam pengalaman hidup saya belajar pernah menutup diri untuk belajar pendapat ya atau mazhab ya yang lain atau pendapat dari ulama yang lain. Akhirnya saya dulu ya ini pengalaman hidup saya pernah menyalahkan orang-orang ataupun ada ya yang di sekitar saya salahkan. Kedua ya kenapa saya sedih ya kemana aja saya gitu loh ya sehingga amalan-amalan yang lain pun saya tinggalkan. Sedangkan itu banyak barokahnya pada diri saya. Lalu apalagi ya, bahagianya alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan ustadz, Allah mempertemukan saya dengan kiai ini, bunyai ini, habib ini, habib itu, ya ustadz ini, ustazah ini. Sehingga apa? Kita jadi nambah wawasan. Tujuan kita kan apa? Ya satu, berusaha untuk apa? Kalaupun ada perbedaan, tujuan kita la ilaha illallah. Jadi bukan berarti dengan perbedaan itu kita malah pecah. Ya, begitu Rivaldo ya. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan walaupun belum sangat jelas, tapi mudah-mudahan bisa diambil maksud dan intisarinya. Kalaupun masih ada yang mau bertanya, boleh dicatat nomor handphone saya di 0856 990 8689. Silahkan dicatat, boleh DM atau di Instagram. Jangan lupa di follow Instagram saya @dimas.anafadli. @dimas.anafadli. Ya, di follow ya Instagram saya. Ya, silahkan nanti bisa kita sharing-sharing ya. Banyak salahnya, banyak kurangnya dari saya dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau undur diri ya, fillah rahimakumullah, karena saya harus ngisi Yayasan Al Azhar Pati ya langsung ini jam 10.15. Saya mohon izin. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Maaf karena waktu yang terbatas, yang saya sampaikan hanya secara umum. Ya, mungkin lebih spesifik kita akan buka diskusi atau event yang lebih luas lagi ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.